Ratusan warga mendatangi sebuah rumah di kilometer 13 Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Salah satu penghuni rumah diduga telah melakukan penistaan agama di media sosial. Sesungguhnya Muhammad benar-benar orang gila. Kenapa Muhammad dikatakan orang gila? Kalau menurutku, karena kita lihat ajarannya. Apa ajaran Muhammad sehingga dia dikatakan orang gila? Karena dia menyuruh meminum kencing onta. Di YouTube pun ketawa-ketawa semua orang di YouTube. Baru tahu aku Nabi dari Tuhan, pekerjaannya meneliti haid di pekerjaannya katanya. Ya. Mana-mana. Rahmat. Nabi itu urusan keimanan, fikih, urusan syariat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Berjumpa lagi dengan channel Hasika Wafa. Sebelumnya kami ucapkan banyak terima kasih dan kami doakan, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kesehatan dan menjauhkan kita dari segala musibah dan bencana. Amin ya robbal alamin. Pada video sebelumnya, kita telah membahas tanggapan dari Ustadz Syafiq Riza Basalamah dan Ustadz Adi Hidayat, terkait pentingnya doa dan bahaya seorang muslim yang murtad dari agama Islam. Pada video kali ini, channel Hasika Wafa akan membahas video seorang pemuda yang berani menghina Nabi Muhammad SAW secara terang-terangan di media sosial. Ketika Nabi Muhammad SAW dihina dan dicaci, maka sebagai umat muslim pasti akan marah dan murka, dan wajib bagi seluruh kaum muslimin untuk membela. Namun di sisi lain, kita juga perlu tetap tenang bersikap dan mengambil tindakan, sesuai dengan wewenang kita yang telah diatur oleh syariat Islam. Seorang pemuda bernama Rudi Simamora yang berasal dari Deli Serdang, Sumatera Utara, dengan sengaja telah menghina Nabi Muhammad SAW secara langsung di media sosial. Hal tersebut dirinya lakukan ketika sedang berdebat dengan seorang muslim secara live di salah satu media sosial. Hal tersebut jelas telah menyakiti hati umat muslim di seluruh dunia. Apalagi hal ini bukanlah yang pertama kali ia lakukan, namun sebelumnya dirinya telah ditangkap terkait kasus yang sama, penghinaan terhadap Nabi Muhammad SAW. Bahkan yang lebih membuat umat muslim geram, ketika ditangkap dirinya mengaku melakukan hal tersebut dengan alasan membuat konten di media sosial. Berikut kita lihat video dari Rudi Simamora tersebut. Yang dikatakan benar-benar orang gila itu Muhammad. Jangan ke Alkitab, jangan ke Alkitab. Kita sekarang membahas Al-Quran. Gini Paru, kau dengarkan aku. Sekarang kita membahas Al-Quran, sesungguhnya Muhammad benar-benar orang gila. Kenapa Muhammad dikatakan orang gila? Kalau menurutku, karena kita lihat ajarannya. Apa ajaran Muhammad sehingga dia dikatakan orang gila? Karena dia menyuruh meminum kencing onta. Wajarlah dikatakan orang gila menyuruh meminum kencing onta. Nah sekarang kau jawab. Sekarang jangan kayak gitu. Kau diskusi jangan kayak gitu. Inilah aku bilang fitnah itu tadi. Tanya kau jawab. Tanya kau jawab. Ini kok di mana-mana Nabi urusan ketuhanan. Di mana-mana Nabi urusan ibadah. Ini ada Nabi meneliti haid. Itu tadi yang nggak bisa kutahan, Rahmat. Nggak bisa kutahan tadi sampai kugigil lidahku. Mulai dari Nabi terdahulu urusannya masalah Tuhan, masalah iman, masalah dosa. Nggak pernah Nabi mengurusi haid. Baru Muhammad lah Nabi yang meneliti haid. Seperti dokter. Makanya kugigil tadi lidahku. Video tersebut kemudian viral di media sosial, hingga membuat ratusan warga mendatangi rumah Rudi Simamora di Deli Serdang, Sumatera Utara. Mengetahui rumah Rudi telah dikepung warga, belasan polisi kemudian mengamankan Rudi ke Mapolrestabes Medan guna penyelidikan lebih lanjut. Sahabat muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Rasulullah SAW tidak pernah menyimpan dendam, karena beliau memiliki sifat pemaaf dan selalu menahan amarah. Beliau juga tidak pernah marah meski dihina, dicaci atau bahkan disakiti. Sifat pemaaf dan selalu menahan amarah inilah yang membuat Rasulullah tidak pernah menyimpan dendam kepada orang lain, termasuk orang-orang kafir yang selalu memusuhi dan mencelakai beliau. Perlakuan keji yang ditujukan kepada Rasulullah selalu ditanggapi dengan sabar dan besar hati. Bahkan beliau selalu membalas kejahatan yang dilakukan kepadanya dengan doa dan maaf. Namun sebagai umat muslim, kita pasti merasa marah ketika ada seseorang yang dengan sengaja menghina Nabi Muhammad SAW. Bahkan para malaikat juga murka ketika mengetahui Rasulullah dihina dan dilempari batu oleh kaum kafir Quraisy. Sebagaimana yang disampaikan Ustadz Adi Hidayat dalam tausiahnya berikut ini, diambil dari channel YouTube Akhyar TV.
Nabi Muhammad belum minta, diberi oleh Allah. Karena itu ketika dilempar bukan hanya dengan kata-kata. Penduduk Taif melemparnya dengan batu, lempar dengan kemarahan, lempar dengan segala hal. Apa kata Nabi? Karena alam nashrah laka sadrak, kata Nabi, ya Rabb. Ketika dua malaikat penjaga bukit mengatakan, angkat tanganmu Muhammad, mud yadaika ila sama, angkat tanganmu ke langit dan mohonkan kepada Allah supaya kami angkat gunung Taif untuk menghimpit mereka yang tidak punya sopan santun itu. Murka malaikat. Bagaimana Rasulnya dilempar dengan batu, berdarah menetes, bentengnya Zaid bin Thabit luar biasa, tidak mampu menghalanginya. Apa yang terjadi? Nabi, alam nashrah laka sadrak. Kalimat mulia mengalir di lisannya. La, mohon jangan lakukan itu. Fa innahum qaumun la ya'lamun. Mereka hanya belum mengetahui saja. Saya bermohon kepada Allah, kelak di bumi Taif ini akan nampak laki-laki, perempuan, besar, kecil, tua, muda yang akan mengatakan beriman kepada Allah dan Rasulnya. Lalu lantas beliau berkata kepada Allah dengan kalimat yang mengalir syahdu, dengan darah yang masih mengucur, dengan kalimat yang berbelas kepada Allah, Ilahi, ila man takiluni, am ila ba'idin yu'limuni, a ila qaribin yu'dhini, fa ana radin ya Rab, ma lam taghdab alayya, la hawla wa la quwwata illa billah. Ilahi, duhai Allah, ila man takiluni. Setelah dari sini yang saya dilempari, saya dihujat, kemana lagi engkau akan antarkan saya? A ila qaribin yu'dhini, apakah ke tempat yang dekat dari sini dan saya akan disakiti lagi? Am ila ba'idin yu'limuni, atau tempatnya masih jauh yang harus saya tempuh, tapi di tempat itu saya akan dihinakan lagi. Ana radin, saya ridha ya Allah, malam taghdab alayya, sepanjang engkau yang tidak murka kepada saya. Alam nashrah laka sadrak. Manusia melempari, radin. Manusia menghujat, radin. Malam taghdab alayya, sepanjang engkau tidak murka kepada saya. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Musa berkata, wa yassir li amri, ringankan urusanku. Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan segala kemuliaannya turun ayat, wa nuyassiruka lil yusra. Wa nuyassiruka lil yusra. Karena itu Nabi Rasul dulu, mukjizat tampak di depan mata. Ada yang menghidupkan orang mati dengan menyebut kalimat Allah biiznillah, biiznillah. Sampai maaf teman-teman sekalian, mukjizatnya ada, Rasulnya ada, di hadapannya Allah mau dicari dan dibunuh juga. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa nuyassiruka lil yusra. Tidak banyak mukjizat seperti nabi-nabi dahulu, dengan turunnya satu mukjizat beriman kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, bahkan nyaris orang-orang yang tidak pernah melihatnya. Lihat umat masa lalu. Kaumnya Musa, Musanya kelihatan. Mukjizatnya bagus, tongkat dilempar jadi ular. Tongkat dipukulkan ke batu, keluar 12 mata air. Quran surah kedua ayat ke-60. Apa yang terjadi? Umatnya masih belum mau beriman juga. Nabi Isa alaihissalam masih kelihatan, orangnya ada, nabinya ada, mukjizatnya ada, rasulnya ada. Limat luar biasa. Mukjizatnya luar biasa, istimewa. Tapi apa yang terjadi? Dicari-cari nabinya mau dibunuh. Belum beriman juga. Muhammad sallallahu alaihi wasallam spesial. Perhatikan. Kalau orangnya kelihatan Anda yakin, Anda beriman, itu wajar. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada orang yang tidak pernah melihatnya, tidak pernah menatapnya, mimpi pun belum tentu berjumpa dengannya, tapi mau beriman kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antum pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka beruntunglah antum, karena orang-orang yang beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa pernah melihatnya, itulah orang yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat dirindukan oleh beliau. Satu kali beliau duduk dengan para sahabat yang mengatakan, ana mushtaqun bi ikhwani. Saya sekarang sedang merindukan saudara-saudara saya. Kata sahabatnya, alasna ikhwanak? Ya Rasulullah, bukankah kami saudara-saudaramu? Kata Nabi, bal antum ashabi. Kalian itu bukan saudara-saudaraku, kalian sahabat-sahabatku. Ikhwani humul ladzina lam yarawni walakinnahum yu'minuna bi. Saudara-saudaraku itu adalah orang-orang yang tidak pernah melihatku, tapi mereka mau beriman kepadaku. Jadi kalau Nabi saja merindukan antum, kenapa antum tidak merindukannya? Kalau Nabi menantikan kita di surga, kenapa kita tidak menjemput penantian itu? Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua dan menambah tingkat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.